Baik, sekarang saya akan menjelaskan atau mempresentasikan Project Management bagian 3. Project Management yang menggunakan model Hybrid Project Management, pendekatan Sustainability. Pada bagian ketiga ini, pesawat telah melaksanakan ferry flight menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Indonesia. Pesawat telah mendarat di Bandara Halim pada tanggal 26 November 2025. Baik, dalam proyek ini, seperti kita ketahui, pada video sebelumnya saya telah menjelaskan teknik acceptance di dua bagian pertama, yaitu pada bagian pertama di Valencia, Spanyol, dan di bagian kedua yaitu di Sharjah Guys Maintenance Facility di Uni Emirat Arab. Lalu pada bagian ketiga ini yaitu eh, Project Management Technical Acceptance yang berkelanjutan. Project yang dilaksanakan atau dikerjakan berdasarkan proyek-proyek dua bagian pertama dan bagian kedua. Baik, pertama-tama pesawat Airbus 320 ini mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma ferry flight. Bersama pesawat ini membawa beberapa defer maintenance item. Jadi pesawat ini, ikut data yang pertama adalah aircraft landed S2 PCIB registration. Jadi pesawat ini sebetulnya belum dilakukan direct dan re-registration to Indonesian registration. Mengapa? Karena ketika kita mengubah registrasi pesawat menjadi PKDES atau Indonesian registration, maka sepenuhnya pesawat ini akan menjadi tanggung jawab Mutiara Air. Dikarenakan pesawat ini masih memiliki beberapa deferral maintenance item, seperti defer maintenance item ada dua, FADEC 1 dan FADEC 2 maintenance status. Itu adalah HICF 2 INOP. Ini defer dua jenis defer maintenance itemnya, sementara defer technical acceptance-nya masih memiliki 9 item, yaitu lavatory day hingga free broken, rear PA cannot be used during PA all, water heater, cockpit camera, unlock and illuminate, service bay light ECOM burn out, refuel panel light lamp found burn out, yellow hydraulic bay access panel bonding cable broken. Yang terakhir, one missing screw belly area panel 191 BB. Pada dasarnya pesawat ini ferry flight dari Sharjah menuju Halim Perdana Kusuma total memiliki 9 ditambah 2, yaitu 11 total defer maintenance item yang masih harus diperbaiki atau di close sebelum pesawat melakukan domestic operation. Yang dimana jika kita mengubah aircraft registration menjadi PK, maka 11 item ini akan menjadi tanggung jawab Mutiara Air. Karena dari kami, 11 item defer technical ini harusnya masih menjadi tanggung jawab pihak lessor, yaitu ATS Teknik. Karena 11 item ini sebetulnya 11 isus ini sebetulnya sudah ada sejak pertama pesawat itu masih berada di Spanyol. Hanya saja belum bisa dikerjakan karena berhalangan oleh waktu, spare part, dan maupun manpower. Jadi yang pertama aircraft landed akan 2 registration PCIB, yang dimana 2 days PCIB ini adalah aircraft registration dari negara Belwick Guernsey. Yang pertama kita buka data aircraft air flight-nya.
Baik, ini adalah Certificate of Release to Service dari JAIS Maintenance Facility yang melakukan aircraft painting, juga melakukan beberapa work order maintenance seperti routine task, non-routine task, additional task maupun customer work request. Kemudian melakukan return to service pada tanggal 26 November 2025. Lalu pesawat melakukan ferry flight 26 November lalu mendarat di Halim pada tanggal 28 November 2025. Lalu kita buka yang kedua, yaitu di data General Declaration yang melakukan ferry flight. Kru yang melakukan ferry flight yaitu oleh Captain Sullivan dan Captain Anson, juga 2 IOB dari Muktara Teknik, di mana rutenya adalah Halim, eh, rutenya adalah Sharjah menuju Trivandrum India, lalu dari Trivandrum menuju Jakarta Halim Perdana. Setelah data ferry flight-nya, cargo manifest-nya ini clear. Lalu yang kedua, direct and redirect national requirement. Jadi sebelum kita mengubah aircraft registration dari to PCAB menjadi PKMKA atau to registration menjadi PK registration, yaitu ada beberapa item yang harus dilakukan. Right before aircraft registration to Indonesian registration, yaitu yang pertama perform aircraft identify change. Sudah kita perform kemarin di tanggal 13 Desember. Ini adalah DFP coding aircraft maintenance log-nya. Sudah dilakukan coding. Lalu yang kedua, MM-nya di sini ada. Prosedur to use aircraft coding plug 197 VCDSA. Jadi prosedur to use aircraft coding ini adalah mengubah aircraft registration dari to PCIB menjadi PKMKA pada aircraft software FDM-nya. Ketika pesawat terbang, maka di flight radar maupun di ATC tower control itu data yang terbaca adalah PKMK, bukan to PCIB lagi. Jadi pekerjaan ini sudah dilakukan di tanggal 13 Desember. Lalu yang kedua, ATC Mode as Transponder Reprogramming juga sama. Kita perform di tanggal Desember 13 2025 juga. Nah, complete. Lalu berikutnya, perform removal of the programming dongle of the fixed ELT and portable ELT. Jadi ini sama, mengubah ELT coding. Ini masih belum selesai, masih berjalan. Itu dimana kita sudah melakukan removal ELT dan juga portable ELT, dan sekarang posisi ELT ini sedang berada di shop, di komponen shop untuk dilakukan coding to PKMKA dan coding lainnya. Berikutnya national requirement untuk di registration juga ada UR check. Kan kita menunggu coding of portable dan fixed ELT. Jika fixed ELT dan portable ELT coding sudah dilakukan, reprogramming sudah dikerjakan, maka syarat national requirement GC untuk melakukan direct and registration PMK itu sudah bisa dikerjakan. Maka di waktu dengan atau dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat dan ketentuan yang berlaku yang saya maksud adalah ketika 11 PR di Ford Technicalnya ini telah selesai. Jadi ini melakukan sistem pendekatan paralel atau agile. Jadi paralel kita mengerjakan national requirement-nya juga sambil masih